Demokrasi di Indonesia dinilai berada di titik nadir pasca putusan Anwar Usman terkait syarat pencalonan Capres-Cawapres yang meloloskan keponakannya Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo. Belum lagi adanya sejumlah intimidasi kepada mahasiswa dan aktivis yang melayangkan kritik terhadap pemerintah. Banyak pihak menilai masa akhir pemerintahan Jokowi seolah mengembalikan bahaya laten korupsi, kolusi, dan nepotisme yang pernah merajalela di era rezim Orde Baru. Disayangkan publik ya, tiba-tiba dalam waktu yang singkat terjadi perubahan yang drastis kan. Apalagi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana secara konstitusi sebenarnya itu kan keputusan yang menghancurkan demokrasi itu. Lalu benarkah demokrasi di Indonesia sudah separah itu? Berdasarkan data demokrasi indeks oleh Economist Intelligence Unit, Indonesia masuk dalam kategori demokrasi terbatas. Skor rata-rata Indonesia pada tahun 2022 mencapai 6,71 dari skala 0 sampai 10. Demokrasi di Indonesia bisa dibilang masih stagnan. Indeks demokrasi Indonesia di tingkat dunia tahun 2022 mengalami penurunan dari peringkat 52, kini menjadi peringkat 54 di bawah Kolombia dan Filipina. Sedangkan di Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat keempat. Kualitas demokrasi di Indonesia masih lebih rendah dari Malaysia, Timur Leste, dan Filipina. Indeks demokrasi dihitung berdasarkan 5 indikator, yaitu fungsi pemerintahan, kebebasan sipil, partisipasi politik, proses elektoral, dan pluralisme, serta budaya politik. Dengan skor 6,71, demokrasi di Indonesia masuk kategori demokrasi cacat atau flawed demokrasi. Berdasarkan Economist Intelligence Unit, negara yang masuk kelompok demokrasi cacat umumnya sudah memiliki sistem pemilu yang bebas dan adil, serta menghormati hak kebebasan sipil dasar. Namun di negara demokrasi yang cacat, tingkat kebebasan pers masih cenderung rendah. Budaya politik warga lemah dan kinerja pemerintahnya belum optimal. Demokrasi kita memang sedang tidak baik-baik saja, namun kita masih punya harapan melalui pemimpin yang akan terpilih mendatang. Harapan anak bangsa bertumpu pada pundak para pemimpin negeri untuk maju bersama, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang jauh lebih baik. Anda kembali bersama kami di program spesial debat Capres-Cawapres. Sebelum saya akan lanjutkan dengan para narasumber yang ada di studio, saya ingin mengajak Anda dulu untuk melihat ke gedung KPU ya, karena seharusnya pukul 19.00 sudah mulai, tapi ini sudah agak lewat 5 menit lebih. Apa yang terjadi di sana? Sudah ada rekan Yasmin Atania di halaman gedung KPU saat ini. Yasmin, selamat malam. Ini belum mulai. Apa yang bisa dilaporkan dari gedung KPU? Apakah ada keterlambatan atau seperti apa situasinya di sana? Sebagai tambahan informasi, hari ini pemirsa debat akan dilaksanakan. Ya, selamat malam Rehat dan juga pemirsa. Nampaknya memang debat yang awalnya dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ini akan mundur sedikit begitu ya, guna memastikan terkait dengan kesiapan semuanya. Namun dapat dipastikan para capres-cawapres telah hadir di halaman gedung KPU atau tempatnya di venue tempat debat berlangsung. Dapat kami sampaikan juga untuk saat ini tadi MC menginformasikan terkait dengan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh para pendukung yang hadir langsung, yakni para tamu undangan. Ini untuk tidak saling memprovokasi satu sama lain dan juga menjaga ketertiban pada saat debat berlangsung. Tadi pun sempat kami pantau, kami berada di pintu timur begitu ya. Sisi timur ini dikhususkan bagi para undangan hadir untuk lewat sisi sini, sementara untuk para capres-cawapres tadi melalui pintu barat dan juga tamu VIP melalui pintu barat. Tadi di sini nampak sejumlah perwakilan partai, kemudian juga tim pemenangan yang hadir, di antaranya ada Ketua Harian DPP Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi, dan sejumlah perwakilan dari partai lainnya. Renat. Nanti akan seperti apa kemudian pelaksanaan debat yang Anda lihat dari rundown-nya ya? Apakah akan ada segmentasinya kah atau seperti apa? Ya, betul Rehat dan
juga pemirsa, untuk debat Capres perdana hari ini nanti akan dibagi menjadi 6 segmen. Segmen pertama tentunya adalah pembukaan, kemudian juga sambutan dari Ketua KPU. Kemudian nanti para Capres dan Cawapres akan menyampaikan visi misi guna sebagai meyakinkan masyarakat begitu untuk dipilih dalam Pilpres 2024 mendatang. Selanjutnya nanti segmen kedua akan dimulai dengan para capres akan mengambil nomor undian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dilontarkan oleh panelis. Itu akan berlangsung hingga segmen kelima. Dan di segmen terakhir nanti adalah closing statement yang akan disampaikan oleh para capres. Kita nantikan seperti apa serunya debat malam ini yang telah dinantikan tentunya oleh seluruh masyarakat Indonesia, yang debat perdana capres dalam rangkaian jelang pemilu 2024 mendatang. Rehat. Terima kasih Yasmin dari gedung KPU. Tepat sekali sudah dimulai. Capres-Cawapres sudah masuk ke halaman di gedung KPU. Saya akan melemparkan langsung ke gedung KPU untuk kita simak debat pertama. 3 capres siap adu gagasan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita sambut bersama pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Berkenan kepada Bapak untuk bisa menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami mohon untuk tenang dan juga untuk bisa menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Karena sesaat lagi debat pertama calon presiden pemilu tahun 2024 akan segera kita mulai.